oleh Imam Ibnu Qayyim. Dari 4 tingkatan yang disebut Ibnu Qayyim kita laksanakan dulu. Yang insya Allah nanti kepemimpinan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mengatakan harus ada negara Islam, bikinnya di mana? Buatnya di mana? Buatnya di mana? Dan siapa pemimpinnya? Pemimpinnya mereka Haroka. Anggotanya berapa orang? Jadi nanti orang yang lain akan bikin lagi. Oh ini saya nggak cocok dengan pemimpin ini. Bikin lagi. Sama dengan jamaah-jamaah yang ada sekarang ini. Jamaah-jamaah bid'ah, jamaah-jamaah sempalan yang membuat baiat-baiat yang bid'ah, yang membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti yang ada sekarang ini, sama dengan itu. Jadi tujuan kita bagaimana supaya tegaknya agama Allah di muka bumi, agar semua manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Itu tujuannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang tadi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Agar agama ini tegak, tujuannya supaya agama Islam tegak. Nah, sekarang kita dalam kondisi lemah, tegakkan agama untuk diri kita, keluarga kita. Kemudian kita dakwakan. Bagaimana wanita seharusnya jihad dalam berdakwah di tengah keluarga? Ya, mereka belajar dulu syariat Islam yang benar. Sebab nggak mungkin dia bisa berdakwah tanpa belajar. Sekarang ini banyak orang yang terjun di medan dakwah, tapi mereka tidak belajar ilmu syar'i, sehingga memberikan kerusakan lebih banyak daripada mengambil manfaatnya. Belajar dulu, setelah itu dakwakan kepada keluarga dengan lemah lembut, ya dengan buku-buku, dengan kaset, dengan buletin yang jelas ya, menjelaskan tentang Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Sampaikan kepada mereka. Dimulai dari mendakwakan yang paling penting apa dulu? Tentang tauhid, menjauhkan syirik, kemudian menjauhkan bid'ah, melaksanakan sunnah, menegakkan sholat dan yang lainnya. Jadi kita lihat kepada al-aham fal muhim, dari yang paling penting kepada yang penting. Bagaimana seorang wanita menuntut ilmu syar'i? Ya wajib menuntut ilmu syar'i, hukumnya wajib. Dengan dasar hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, masuk muslimah. Adapun tambahan muslimah itu dalam hadis itu dhaif, enggak bisa dipakai. Jadi yang benar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, sampai situ. Kalau disebut muslim termasuk muslimah. Bagaimana hukum bom bunuh diri? Tentang bom bunuh diri dibahas oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan dan yang lainnya, bahwa ini tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Ini termasuk qatlun nafs. Dijawab juga oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas dan yang lainnya demikian. Jadi bom bunuh diri termasuk membunuh diri, itu tidak boleh. Sedangkan Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada diri kalian. Saya adalah mantan jamaah tabligh. Apakah dakwah yang selama ini saya lakukan bersama mereka termasuk jihad fisabilillah? Ya tidak. Tidak termasuk jihad. Karena apa? Di sini disebutkan, saya waktu itu tidak punya ilmu. Bagaimana orang yang punya ilmu berdakwah? Ya wajib untuk ilmu. Dan yang mereka katakan jihad tidak termasuk jihad, karena mereka berdakwah tanpa ilmu. Dan cara dakwah yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menentukan khuruj 3 hari, 7 hari, 40 hari. Dari mana ketentuannya demikian? Jadi ini nggak ada contohnya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Syekh At-Tuwaijiri dalam kitabnya Al-Qaulul Baliq fi Tahdhir min Jama'ati Tabligh. Jadi perkataan yang tegas, ancaman kepada jamaah tabligh, dijelaskan tentang kekeliruan dan kesesatan jamaah tabligh itu. Apakah tingkatan jihad yang tadi disebutkan itu mendapatkan pahala? Ya jelas. Setiap perbuatan yang baik mendapatkan ganjaran.
Setiap perbuatan yang baik, yang sesuai dengan sunnah, dengan syarat ikhlas dan sesuai dengan sunnah, mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Tolong ditegaskan lagi tentang hadis yang tidak ada usulnya. Oh, ini hadis yang dimaksud tadi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ini enggak ada asalnya di sini. La aslalah. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Furqan baina auliya Rahman wa auliya syaitan. Kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar, ini enggak ada asalnya. Artinya tetap aja memerangi orang-orang kafir, memerangi kaum musyrikin, jelas termasuk jihad yang besar sesuai dengan ketentuan syariat dan dipenuhi syarat-syaratnya. Jihad fisabilillah hukumnya fardu kifayah. Menuntut ilmu fardu ain. Bagaimana memahami hal ini? Jihad fisabilillah disebutkan fardu kifayah, artinya fardu kifayah enggak semua orang dia wajib pergi ke medan jihad. Dasarnya ayat Quran dalam surah At-Taubah ayat 122 dan juga surah Al-Muzammil ayat 20. Jelas Allah menyebutkan, "Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Jelas Quran mengatakan demikian, bahwa itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Nuntut ilmu fardu ain. Artinya sekarang ini kewajiban sebelum ada jihad melawan orang kafir, nuntut ilmu dulu, itu wajib. Semuanya wajib. Apakah dia sebagai ulil amri atau sebagai rakyat? Dia sebagai atasan atau sebagai bawahan, dia sebagai orang kaya atau miskin, orang tua atau anak, wajib talabul ilmi syar'i. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ada para sahabat semuanya menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud surga di bawah naungan pedang? Artinya surga di bawah naungan pedang tentang masalah jihad. Karena pada waktu itu jihad dengan pedang, yaitu dengan kita berjihad dengan pedang ini membunuh orang-orang kafir, maka dengan itu kalau kita niatnya ikhlas karena Allah akan masuk surga. Jadi bahwa al-jannah tahta dhilalis suyuf, bahwa surga di bawah kilatan pedang. Saya minta nasihat dan saran bagaimana saya belajar memahami Islam yang benar. Jadi memahami Islam yang benar yaitu kita belajar dari awal. Yang pokok pertama kali belajar tentang akidah. Itu paling pertama kita pelajari akidah. Kitab-kitab yang kita pelajari pertama kali ya seperti Ushulul Tsalatsa, Kasyfus Syubuhat, kemudian syarahnya, kemudian Ushulus Sittah. Ini semuanya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian setelah itu naik lagi kepada kitab Tauhid, kemudian Aqidah Wasithiyah, kemudian kitab yang lain seperti Syarh Sunnah dari Imam Al-Barbahari, kemudian Aqidatus Salaf Ashabil Hadits, kemudian yang lain meningkat. Kemudian juga untuk pemula lagi untuk belajar masalah fikih, ya belajar yang dianjurkan oleh Syekh Al-Albani Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah tapi dengan takhrijnya Syekh Al-Albani. Kemudian setelah itu kitab yang lain juga yang bisa dipelajari seperti Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dengan syarahnya. Syarahnya ada banyak, ada Subulus Salam, ada Tawdihul Ahkam dan yang lainnya. Kemudian juga yang lain. Jadi ada tingkatan-tingkatan buku-buku apa yang harus kita baca. Sebab sekarang ini banyak orang belajar dibaca semua buku, gak dapat apa-apa, gak mengikuti tingkatan bagaimana penjelasan